ada namanya rekening wakaf buku, ada namanya rekening. Nggak boleh, jangan campur aduk semua, hati-hati. Yang bagi yang mengelola rumah yatim, pondok pesantren, rumah Quran, yayasan. Ini tentang sodaqatun jariyah, sodakoh jariyah, mengalir sampai hari kiamat. Di sebelah kita ini ada gedung 20 kelas, 4 lantai, namanya Gedung Syekh Abdurrahman. Itu kita letakkan batu pertama bulan September 2021. Santri pertama angkatan masuk 1 Juni 2021. Juni, Juli, Agustus 3 bulan, masuk bulan keempat kita letakkan batu pertama. Dan ini sudah menolong dari 2022 sudah operasional, 2023, 24, 25, sudah 3 tahun. Kemudian asrama Makkah Al-Mukarramah 36 kamar. Sekarang ini ada lagi kelas 27 kelas. Itu semuanya wakaf. Itu kenapa di Ma'had Az-Zahra tidak ada uang bangunan. Ma'had Az-Zahra ini tidak mengutip uang bangunan dan biaya masuknya, uang sekolahnya. Kenapa kita tidak melambung harganya? Karena uang bangunannya ditanggung oleh jamaah. Akadnya adalah wakaf. Sehingga ketika kita nanti mati menghadap Allah, semua menjadi amal jariyah insya Allah. Batu batanya, kerikilnya, keramiknya, atapnya, insya Allah kita jaga, kita rawat. Yang menjaga, yang merawat ini namanya nazir, pengelola. Jadi uang yang masuk ditransfer 10.000, 20.000, 30.000 masuk ke rekening wakaf. Dibelikan ke pasir, batu bata, kerikil, semen, aluminium, besi, itu semua menjadi wakaf, amal jariyah. Ini tentang yang pertama, yang tetap mengalir walaupun sesudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang berwakaf, mati dia, lalu kemudian santri membaca Quran, menghafal Quran, membangun dari mulai jam 3 subuh, mandi, bersih, murajaah, mengulang hafalan, tahajud, solat subuh, habis solat subuh zikir, habis zikir baca tafsir Jalalain, lalu kemudian persiapan untuk sarapan pagi, lalu kemudian masuk kelas sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai jam 10 malam tidur. Nah, itu 24 jam itu mengalirlah ke liang lahat, ke kubur. Non-stop mengalir sebagai amal jariyah, bacaan Al-Quran. Belum lagi nanti santri-santri ini tamat, dia dididik untuk bisa buka rumah Quran, buka pondok lagi, dia nanti punya murid lagi, dia lagi jadi ustazah, dia jadi da'i. Ini salah satu kecerdasan orang yang beriman, dia tahu amalnya putus, bisa mengalir dengan wakaf. Yang kedua, awwaladin aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu. Jadi ilmu ini guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan guru, walaupun hanya guru mengaji di surau, di langgar yang kecil, saya ketemu dengan banyak sekali guru mengaji, mengajarnya di emperan rumah, mengajar di garasi mobil. Dan ibu saya almarhumah Hajar Rohana guru mengaji. Jadi dulu di rumah itu habis maghrib ke isya suara tawat anak-anak mengaji. Dan beliau ngajar ngaji itu tidak dipatoknya orang mau mengasih bayar berapa. Setiap orang yang nanya, yang penting anak kau mau ngaji, udah. Nah, itu. Jadi sampai sekarang pun kita membuka anak-anak ngaji gratis. Dari sejak kita tinggal di Ma'had Az-Zahra ini, sekeliling anak-anak silakan, gurunya ustazah disiapkan. Dari maghrib sekarang kita bagi 3 saung. Di saung TK, saung kantin, dengan saung depan rumah Homa. Ini mengaji dari maghrib ke isya, nanti pulang. Selesai hatam, tamat, masuk angkatan baru, masuk terus sekeliling anak-anak. Karena untuk mengembalikan lagi maghrib mengaji. Jadi tidak mesti profesor, guru besar, baca kitab, enggak.
Kalau ada orang yang hebat baca kitab, khatam, bagus. Tapi yang hanya ngajar Iqra, dari mana orang bisa baca Quran kalau tidak baca selesai khatam Iqra? Ini jadi jangan sepelekan guru yang hanya mengajarkan abata saja haho, karena itu adalah kunci pintu. Kunci untuk membuka pintu tahfiz Quran, pintu bahasa Arab berawal dari huruf hijaiyah. Kakak-kakak, ibu-ibu, jangan lupa untuk mengajarkan anaknya alif bata. Jangan lupa ajarkan anak al-fatihah. Walaupun kita bukan ustazah, kita tidak tamat pondok, kita betulkan al-fatihah, kita ajarkan anak kita ngajarkan istrinya, anak kita ngajarkan anaknya, ngajarkan cucunya, cucu mengalir sebagai ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Ada anak yang soleh, kemudian dia bangun malam, sholat tahajud, membacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian dia berzikir, kemudian dia baca Quran, kemudian dia hadiahkan pahalanya, dia bersedekah, maka anak-anak yang soleh. Hadis ini juga untuk membantah orang yang mengatakan kalau sudah mati selesai. Dalam Islam mati belum selesai, masih ada yang mengalir. Yaitu inilah dia sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Hadis ini perlu dipahami dengan baik karena ada sebagian orang memahami hadis ini kalau manusia sudah meninggal dunia, jangan lagi dikirim doa, jangan lagi dikirim bacaan Al-Quran, jangan lagi dikirim zikir tahlil karena sudah putus. Iza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Perlu diluruskan pemahamannya. Coba tengok bunyi hadisnya. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Maksudnya amal orang yang mati itu putus. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Amal saya yang putus. Adapun saya mati, lalu Bang Alvin mendoakan saya, amal Bang Alvin ke saya tidak putus. Bahwa saya mati, lalu jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad mengirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil ini kepada Ustaz Abdul Somad, tidak putus. Amal saya yang putus. Adapun amal jamaah ke saya tidak putus. Nah ini jadi pahami dengan baik. Kalau tidak nanti, kenapa kau nggak kirim doa? Udah putus dia. Yang putus itu dia. Amal dia putus. Apakah orang mati itu tidak bisa beramal? Coba ingat lagi hadis tentang Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, lalu sampai ke Palestina, Nabi jadi imam, makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, makmum di belakang. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal. Mereka sholat. Ini dalil bahwa orang mati tetap beramal. Tapi katanya putus. Yang dimaksud putus itu adalah amal taklifi, amal wajib. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, umroh kalau mampu. Setelah meninggal dunia, dia tetap beramal tapi nggak wajib. Begitu penjelasan dari Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bahwa yang dimaksud dengan inqata'a, putus amalnya, maksudnya adalah amal taklifi, amal beban. Wajib sholat, putus nggak wajib lagi. Wajib puasa Ramadan, putus nggak wajib lagi. Wajib zakat kalau sampai haul dan nisab, putus nggak wajib lagi. Wajib haji kalau mampu, putus. Artinya apa? Orang meninggal, orang mati tetap bisa beramal, tapi amalnya putus dari kewajiban. Nah ini mesti dipahami dengan baik. Kalau enggak nanti enggak bisa membedakan antara orang Islam dengan kucing. Orang Islam mati, kucing mati. Kucing amalnya putus, orang Islam amalnya putus. Sama lama kucing. Pahami dengan baik. Ya, kalau tidak pahami dengan baik nanti bingung sendiri. Jadi maksudnya adalah manusia kalau dia meninggal dunia,
maka amal taklifi, amal wajibnya putus. Tapi ada beberapa amal dia dulu, perbuatan dia dulu, waktu dia masih hidup tetap ngalir. Apa dia? Dia sodako, dia berwakaf, habis mati ngalir. Dia ngajar, diamalkan muridnya, ngalir. Dia punya anak, anak itu amal. Anak saya itu amal saya. Amal itu maksudnya apa? Perbuatan saya. Amal itu kan perbuatan saya, anak itu perbuatan saya, wakaf itu perbuatan saya, ngajar itu perbuatan saya, anak saya itu perbuatan saya. Tapi setelah saya mati, perbuatan saya itu ngalir, anak saya itu. Nah, itu dia tentang penjelasan, ini hadis. Tapi, hadis yang 3 ini, supaya jangan sampai nanti waktu kita membahas 3, ternyata ada 7. Oh, itu Ustaz Somad cuma menyampaikan yang 3, ada yang 7. Ada satu lagi riwayat 7. Nama kitabnya Sahih, nama kitabnya Sunan Ibni Majah. Kitab yang ke-6, Sunan Ibni Majah. Yang meriwayatkan sama, Abu Hurairah juga. Apakah ada kontradiktif antara yang 3 dengan yang 7? Enggak ada. Tidak ada kontradiktif antara yang 3 dengan yang 7. Oke, sekarang kita bahas yang 7. Dalam Sunan Ibni Majah, hadisnya sahih, diriwayatkan juga sama dari Abu Hurairah. Inna, sesungguhnya, mimma, diantara yalhaqul mu'min, yang menyertai seorang mukmin, orang beriman, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, perbuatan baiknya, ba'da mautihi, setelah dia mati. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Coba lihat hebatnya hadis ini. Menyebarkan ilmu, padahal sudah ada ilmun 'allamahu, dia ajarkan. Banyak hal ucapan Nabi itu bisa dipahami sekarang. Ilmu yang dia ajarkan, oke, saya ngajar langsung. Besok subuh saya ngajar Riyadhus Shalihin. Jumat sore saya ngajar At-Targhib wa Tarhib. Tapi ada yang jenis ilmu wa nasyarahu, dia sebarkan. Melalui apa? Nulis buku. Melalui apa? Video. Ini ilmu yang disebarkan. Saya nggak ketemu dengan muridnya. Yang kedua, waladan solihan tarakahu, anak yang soleh. Anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, mushafan warathahu, mewakafkan mushaf Al-Quran. Nah, ini yang jadi tren sekarang, wakaf Al-Quran. Bagi yang menggeluti bidang wakaf Al-Quran, tolong hati-hati. Saya hanya mau bantu iklan wakaf Al-Quran melalui Sidak, YTWU, Syamil Quran. Yang lain saya nggak berani, karena saya lihat akadnya bermasalah. Dikutip dari masyarakat, wakaf Quran, satu Quran 100.000. Ternyata dicetak di Bandung satu Quran 35.000. Kemana pergi uang 65.000? Kita bukan curiga, tapi waspada. Maka saya sudah sampaikan beberapa, Ustadz ini ya wakaf Quran dari kami, tolong Ustadz foto. Saya nggak berani, saya bilang. Lain kutip satu Quran 100.000, padahal uang cetak 35.000. Jadi semestinya jangan batasi satu Quran 100.000. Terima saja dari masyarakat 100.000, cetakkan semuanya. Jadi kalau 100.000 berapa Quran? 3 Quran. Ternyata cetaknya banyak, diskon. Kertasnya kuning. Bisa dicetak banyak Pak, 100.000 bisa 5. Cetakkan semua, jangan pakai duitnya untuk yang lain. Bagaimana dengan ongkir operasional? Maka diambil dari sodakoh, jangan diambil dari wakaf. Karena akad kita adalah wakaf. Wakaf nggak boleh ngilang, wakaf nggak boleh habis. Nah, ini tentang mewakafkan Al-Quran. Sebagian ulama memahami tidak hanya Quran saja, termasuk mewakafkan kitab tafsir, mewakafkan kitab hadis, mewakafkan kitab fikih. Saya beli kitab fikih Sulaiman Rasyid.
Semua santri-santri saya wakafkan. Untuk apa? Untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum datuk nenek moyang saya. Nah, jadi bisa juga wakaf buku. Yang ketiga, mushafan warathahu, wakaf Quran. Yang keempat, au masjidan banahu, bangun masjid. Jadi, hadis yang kedua ini yang ada dalam Sunan Ibnu Majah menjelaskan yang tiga tadi. Kalau yang tiga tadi secara umum, yang 9 ini detailnya. Bangun masjid, bangun surau, bangun langgar, bangun musola, bangun sekolah. Yang kelima, au baitan libni sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Ibnu anak sabil jalan. Ibnu sabil anak yang terputus di jalan, nggak bisa lanjut perjalanan, putus belanja. Datang dari Palembang mau ke Aceh, putus di Pekanbaru, nginap nggak ada duit. Buatkan rumah singgah, homestay, rumah singgah wakaf. Sehingga siapapun yang putus belanja, musafir, mampir gratis, buatkan teh. Syukur-syukur ada sarapan pagi. Dan buatkan juga sekalian asrama gratis untuk anak tidak mampu. Beberapa anak yang nilainya tinggi batal kuliah karena nggak mampu ngekos. Tapi udah digratiskan oleh pemerintah. Iya, sekolahnya Perancis, nginapnya kos sekarang berapa? 500.000. Nah, jadi kalau kita bisa bantu, pemerintah menggratiskan anak berprestasi di kampus, kos-kosannya bangunkan untuk Ibnu Sabil, kos gratis anak berprestasi, makannya bantuan dari jamaah, masyarakat. Warung makan, alhamdulillah Ustadz, banyak sekali masjid-masjid sekarang membuat makan gratis, makan siang, makan malam. Yang keenam, au nahron ajrahu, mengalirkan sungai. Gimana mengalirkan sungai? Jadi zaman dulu dibuatkan parit. Jadi sampai sekarang di Padang Arafah itu ada jembatan. Di bawah jembatannya itu kita bingung kok kosong. Jadi memang nanti airnya datang waktu musim hujan. Nah, ini jangan sampai disumbat. Jangan sampai ditutup. Waktu hujan turun, air naik dari gunung turun ke bawah, mengalir dia deras. Ini jangan sampai disumbat. Masuk juga dalam hal ini wakaf sumur bor. Dipakai untuk mandi, untuk sholat, untuk wudhu. Nah, ini. Yang ketujuh, au sodakotan atau sodakoh, akhrajaha min malihi, dikeluarkan dari hartanya, fi sihhatihi, waktu sehat, wahayatihi, waktu masih hidup. Kenapa sehat? Karena waktu sehat banyak keinginan. Kenapa hidup? Karena sesudah mati barang kita sudah tidak milik kita lagi. Waktu sehat, waktu masih hidup, sempat dia buat sumur bor, sempat dia bangun kelas, dia bangun asrama, dia bangun masjid, dipakai, itu mengalir. Ini yang 7 ini, yalhaquhu, menyertainya, min ba'di mautihi, setelah dia mati. Tetap menyertainya, sampai kapan? Sampai hari kiamat hancur semua, barulah berhenti. Ini hadisnya sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Setelah ini saya akan persilahkan Bapak Ibu yang sudah angkat tangan untuk bertanya. Jadi Zoom-nya ada fitur untuk Bapak Ibu angkat tangan untuk raise hand. Silakan. Saya ambil dari paling kanan. Saya persilakan Ibu Asma Yunida. Mic-nya dibuka dulu.
Sudahkah? Nah, sudah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Ustaz menjelaskan dengan anak. Di sini yang saya mau tanyakan, 7 amalan yang salah satunya itu mengeluarkan wakaf atas kesehatan kita. Kesehatan itu pada saat kita sehat itu. Nah, itu maksudnya apakah mengeluarkan itu tuh sama dengan sedekah gitu, maksudnya kita kayak sedekah pagi gitu Ustaz, doanya sama atau berbeda gitu maksudnya kan? Gimana ya, saya misalnya mengeluarkan wakaf untuk diri atas kesehatan yang saya dapat, itu niatnya seperti apa gitu Ustaz? Mungkin saya kurang memahami di sini Ustaz, soalnya sambil ngasuh yang kecil, mohon maaf Ustaz ya. Mungkin di situ aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah shadaqatan akhrajaha, sedekah yang dikeluarkan, yang diberikan, yang didistribusikan min malihi, dari harta sendiri, fi sihhatihi, waktu kita masih sehat. Dalam keadaan sehat walafiat, bisa melawan keinginan beli cincin, beli anting, beli gelang, beli mobil, tas branded. Kita lawan itu semua, lalu kita wakafkan. Wahayatihi, waktu dia masih hidup. Jadi bukan ini level yang tertinggi. Tapi kalau dia sudah sakit di rumah sakit, dia kasih, ya tetap jadi amal jariah juga. Bukan berarti kalau udah sakit di rumah sakit, ruang ICU, enggak jadi amal jariah. Ini antara level VVIP, VIP dengan ekonomi. Kalau ada orang pelit waktu hidupnya, waktu sehatnya pelit, setelah mati, lalu kemudian anaknya, dikata anaknya, ini kuwakafkan sumur bor untuk almarhumah ibuku. Ya sampai juga. Dalilnya mana? Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas mewakafkan sumur untuk almarhumah ibunya. Nah, jadi pertanyaan ibu sangat bagus, memancing saya untuk menjelaskan supaya bukan berarti hanya orang sehat saja yang sedekahnya sampai. Orang yang sakit pun sampai, yang sudah mati pun sampai. Anaknya berwakaf pun sampai juga. Tapi ini skala prioritas. Makna yang kedua adalah orang bersedekah, setelah sedekah itu dia niat untuk kesehatan dia. Ya Allah, berkat sedekahku pagi ini, sehatkanlah aku. Apa dalilnya? Dalilnya 3 orang ada dalam Sahih Bukhari, 3 orang yang terjebak dalam gua. Lalu dia berkata, ya Allah, dengan sedekahku ini bukakanlah pintu gua ini. Itu dalil bahwa dengan bersedekah kita bisa bertawassul, mohon kepada Allah dengan sedekah. Nah, yang ketiga, ibu karena sehat lalu bersyukur kepada Allah dengan sedekah. Ya Allah, aku syukur kepada Engkau, aku sehat, ini aku bersedekah. Nah, jadi 3 jenis. Supaya jangan campur aduk, 3-tiganya saya jelaskan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, semoga menjawab pertanyaannya. Saya lanjutkan penanya kedua. Ibu Syarifah IP. Silakan Ibu dibuka. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Tuan Guru, saya ingin bertanya berkaitan dengan yang namanya
kan di dalam medsos itu banyak sekali, dan saya alhamdulillah ada beberapa kali ikut mewakafkan Quran meskipun tidak banyak, tapi ada kata orang tuh mengatasnamakan orang tua. Dan yang di medsos itu seperti di situ kan ada Ustaz Adi Hidayat dan sebagainya yang biasa menjadi iklannya itu memang sudah terarah dengan betul atau gimana. Tapi saya sih husnuzon terus, artinya berbaik sangka bahwasanya wakaf yang kita berikan melalui Al-Quran itu seolah sampai. Tapi ada sebagian kawan-kawan yang mengatakan baik-baik tak sampai. Cuma saya pikir kalaupun tidak sampai ya sudah. Tapi yang pasti kita berpikir mudah-mudahan sampai. Terus yang kedua Ustaz, saya ingin bertanya berkaitan dengan wakaf orang tua. Kebetulan kalau misalnya punya kebun dan di kebun itu belum dibagi, masih sementara orang tua sudah meninggal, tapi kita adik-beradik punya pernyataan ingin mewakafkan, ingin membagikan hasil dari kebun itu. Apakah ini dibolehkan? Sementara kan kita belum berbagi harta warisan, Ustaz. Jadi untuk itu mudah-mudahan ada pencerahan buat saya pribadi terutama, dan dengan pencerahan yang ada mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk berpijak. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tentang ibu, bapak, abang, kakak, adik yang berwakaf Al-Quran, maka wakaf Al-Qurannya sampai sesuai dengan hadis Nabi, au mushafan warrathahu, mewakafkan Al-Quran. Adapun yang saya sampaikan malam ini adalah pengelolanya. Pengelola, yayasan, pondok, ustadz, siapapun yang mengelola, maka semua uang jamaah itu karena akadnya adalah wakaf, dicetakkan untuk Al-Quran. Akadnya wakaf 100.000, cetakkan. Ibu bapak, abang, kakak, adik, tak usah pikirkan itu. Ini bagi pengelola. Kalau ragu, serahkan ke sidak, supaya wakaf Al-Qurannya sampai, karena kita kenal, kita tahu. Adapun yang sudah-sudah kita nggak tahu, nggak kenal, apa boleh buat. Kita husnuzon. Tapi yang akan datang, kita cari yang amanah, yang tahu, yang jelas. Itu tentang wakaf Al-Quran. Yang kedua, kalau jatah warisan satu kebun 3 orang, adik-beradik kandung 3 orang, jatah dia, tapi belum dibagi. Sebaliknya, sebaiknya cepat dibagi, karena khawatir nanti ada yang meninggal, ada yang perlu, dan lain sebagainya. Sebelum dibagi, musim buah, rambutan. Lalu kemudian duduk mereka bertiga bermusyawarah. Ini buah-buah ini kita sedekahkan sajalah. Pahalanya untuk almarhumah ibu kita. Sah. Karena mereka bertiga bersepakat. Kalau satu tidak sepakat, yang satu mengatakan aku jatahku mau aku jual. Aku nggak mau sedekah. Aku kirim Yasin aja. Maka ditimbang dia. Kalau buah bisa ditimbang, ditimbang. Berapa beratnya? 1 ton. 333 keluarkan untuk dia. Karena dia tidak mau. 666,6 itu disedekahkan. Kau tidak mau. Ya, 333 untukmu, kau sedekah. Kau jual. Karena kau perlu duit. Anak mau sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mau, kalau tiga-tiganya sepakat, maka tiga-tiganya sampai. Kalau ada satu yang tidak mau, keluarkan jatah dia. Yang mau cuma satu, berarti hanya 333 kilo saja yang disedekahkan. Begitu teknisnya, kalau harta itu masih musyarakah, masih harta berkongsi yang belum dibagi. Saran saya sekali lagi, bagi yang punya harta kongsi, cepat dibagi supaya tidak menghalangi orang lain. Karena itu bisa menjadi masalah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu fikum.
Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Teguh Dian. Atau Bapak dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Bang Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, ketika kita berdoa, ada beberapa ceramah yang mengatakan berdoa itu harus dengan rinci, dengan bahasa kita saja yang kita pahami, karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha mengabulkan segala macam doa. Tapi ada juga yang mengajarkan doa itu ya secara general aja, jangan sampai kita bahasanya mendikte Allah. Jadi yang mau ditanyakan yang baik dan benarnya itu seperti apa, Pak Ustadz? Karena kita dengan segala macam permasalahan yang ada, kadang kita pengennya berdoa minta spesifik gitu dengan masalah yang ada. Dan terakhir, Pak Ustadz, mengenai sedekah. Sedekah yang saya dengar, yang saya pahami, salah satunya yang terbaik itu sedekah terhadap keluarga, atau bahkan sama keluarga, atau memberikan kepada istri, kadang-kadang kita sebutnya menafkahi, itu Pak Ustadz. Satu sini kita juga pengen bersedekah ke luar gitu, di luar dari keluarga, entah kita pengen seperti tadi wakaf Al-Quran atau segala macam. Yang utamanya itu seperti apa, Pak Ustadz? Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, doa di dalam sholat, ketika sujud, ketika tasyahud akhir sebelum salam, doanya mesti bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa non-Arab, bahasa yang bukan Arab. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tidak usah dilafalkan, tidak usah disebutkan, dalam hati saja. Di sujud terakhir. Ini doa dalam sholat. Yang kedua, doa di luar sholat. Doa ketika selesai sholat, doa ketika antara azan dan iqamat, doa ketika antara dua khutbah, doa ketika tawaf, doa ketika berada di tempat-tempat mustajab, Bukit Sofa, Bukit Marwah, di Multazam. Maka doa di luar sholat ini hanya menyebut nama Allah, memuji-muji Allah, dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Memuji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Sadim. Jadikan mereka anak yang soleh. Buat mereka hafal Quran. Bisa mereka masuk ke Al-Azhar, ke Ahqab. Bisa mereka melanjutkan pendidikannya. Bisa dia baca kitab. Jadikan dia orang yang terjaga dari perbuatan maksiat, LGBT, zina, narkoba. Jadikanlah anak-anakku ini menjadi anak yang soleh, kepala rumah tangga yang baik. Jadi jumpakan dia dengan jodoh yang baik. Istrinya juga hafal Quran. Muslimah yang taat kepada Allah, hatinya lembut. Jadi doa itu ya kita minta. Sedetil-detilnya minta kepada Allah. Anak cucuku bukakan mereka pintu rezeki. Anak cucu cicitku orang-orang yang menegakkan sholat sampai hari kiamat. Bukakan pintu rezeki mereka supaya mereka bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Nah, jadi kita minta berdoa sepanjang-panjang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bukan mendikte Allah, kita bukan ngajari Allah. Dari mana dalilnya? Dalilnya ya Nabi minta. Nabi berdoa sampai dari mulai tahajud malam sampai subuh. Waktu malam perang Badar. Minta kepada Allah. Bukan berarti Nabi mendikte. Nabi berdoa menyebutkan nama orang. Allahumma a'izzal islama bi umarain.
Islam ini sedang lemah ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam ini. Masukkan Islam 2 orang Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Nah, jadi minta kepada Allah. Tapi kita tidak memaksa. Beginilah permohonanku padamu ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya. Apa yang engkau siapkan untuk aku jauh lebih indah. Aku mohon kepadamu. Ini rencanaku. Ini programku. Ini niat baikku. Sampaikan ya Allah. Memberikan kita semangat, motivasi. Ya kenapa Ustadz sampai sekarang berdoa? Saya berdoa ya karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu senjata. Tapi ada rencana-rencana Allah yang jauh lebih indah. Tapi jangan gara-gara itu kita nggak berdoa. Kita tetap berdoa. Kemudian sedekah. As-sadaqatu 'alal fuqara'i shadaqah. Kita kasih duit kepada fakir miskin nilainya 1 sedekah. Was-sadaqatu 'alal qurba. Tapi kalau sedekah kepada keluarga, shadaqatun wasilah. Dia bernilai 2, sedekah dan silaturahim. Kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada kakak, kepada abang, kepada adik, kepada ponakan, pada ayah, pada ibu. Jadi Ustadz sendiri bagaimana beramalnya? Istri dapat, anak dapat, mertua dapat, keluarga dapat, santri dapat, fakir miskin juga dapat. Kita bagi jatahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Demikian Pak Teguh, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Baik, next kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya persilakan berikutnya Bapak Ibnu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Aldi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya. Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Kebetulan, bukan kebetulan ya. Sebelumnya orang tua ini adalah salah satu guru agama lah, meninggalkan musola di posisinya di kampung. Nah, untuk saat ini anak-anaknya belum ada yang bisa meneruskan, melanjutkan, menjalankan berdiri atau sholat berjamaah di musola tersebut, Pak Ustaz. Kami sebagai anak, saya sendiri sih berusaha bagaimana supaya sholat tiap waktu bisa berjalan sebagaimana waktu abah saya masih hidup, Pak Ustaz. Mohon saran-sarannya untuk saya, Pak Ustaz. Terima kasih. Tanah yang sudah diwakafkan, didirikan di atasnya masjid, surau, langgar, musola, wajib dilaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak ada orang yang melaksanakan sholat waktu di sana, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Istahwadat alaihimus syayatin. Maka satu kampung itu kesetanan, diganggu setan. Kalau tidak dilaksanakan sholat berjamaah, satu kampung itu menanggung dosanya. Maka solusinya, masyarakat bermusyawarah untuk mengangkat, kalau dia di perkotaan, cari mahasiswa untuk menjadi imam sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, azan, habis azan, qobliyah, iqomat, sholat, zikir, doa.
Syukur-syukur ada pengajian. Usahakan pengajiannya 3. Pertama pengajian akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Jangan sampai dibiarkan kosong. Kalau almarhum sudah mewakafkan, itu berarti milik kaum muslimin. Diwakafkannya untuk kaum muslimin. Adapun keluarga sebagai nazir pengelola, bukan hak milik. Keluarga sebagai nazir pengelola, bukan hak milik. Karena tanahnya sudah menjadi milik Allah yang dipergunakan kaum muslimin. Tanahnya la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak boleh diwariskan, wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Segera urus akta ikrar wakaf. Tanah itu seluas sekian meter kali sekian, diwakafkan dari almarhum. Kalau almarhum lupa membuatnya, buatkan ahli waris atas nama almarhum mewakafkan kepada pengelola, kepada yayasan. Buatkan yayasan pengelola. Langsung di akta ikrar wakaf dikeluarkan Pak KUA, Kantor Urusan Agama, keluar 1 lembar akta ikrar wakaf. Cepat itu, masuk jam 8, jam 11 sudah keluar. Surat itu dipegang, dibingkai, ditempel di dinding supaya masyarakat tahu. Surat itu dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dulu Bapak Kanwil berjanji di Pekanbaru Riau bahwa semua surat masjid, surau, langgar musola gratis. Dirobah namanya, tidak lagi nama almarhum, tidak nama ahli waris, tapi nama pengelola, nazir, yayasan, lembaga. Kalau tidak sanggup, serahkan ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Setiap kabupaten kota ada BWI, serahkan. Kami tak sanggup mengelola ini. BWI yang akan mengambil, maka dia di bawah BWI. Saya khawatir kejadian seperti beberapa masa yang lalu. Ada iklan di depan masjid, tanah masjid dijual. Karena generasi yang tidak paham agama akhirnya tanah jual. Oh, ini tanah wakaf. Saya nggak tahu, kata dia. Ada nama bapakku di situ. Ini bangunannya wakaf kaum muslimin. Iya, kalian ambil aja bangunannya, katanya. Mau bangunan, ambillah bangunan. Tanah ini punya saya, kata dia. Nah, maka selesaikan supaya tidak meninggalkan konflik. Demikian Pak Ibnu Salam. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Jazakumullah. Baik, terima kasih Bapak Ibnu Salam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih ada 5 menit Bapak Ibu untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Saya persilakan Ibu Nur Atikah dari Kapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Ustaz. Ya. Sedekah atas pencarian kita gitu kan Ustaz. Terus tanpa izin suami, dan pernah misalnya suami itu protes atau apa gitu kan. Nah, saya sedekah ke sini, misalnya kita wakafkan pesantren atau apa gitu kan. Dan itu menjadi perdebatan gitu Ustaz. Jadi gimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah engkau di rumah. Tugas perempuan adalah berdiam diri di rumah, menjaga matanya, menjaga rambutnya, menjaga telinganya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya. Perempuan hanya di rumah saja. Bahwa perempuan beraktivitas menjadi wanita karir, menjadi dokter, menjadi polwan, menjadi pengacara, dia dapat izin dari suaminya. Makanya sebelum menikah, suaminya mesti faham bahwa istri saya ini selesai S1 kedokteran, dia dokter, dia ANS, dia PNS, dia bekerja. Maka suami
memberikan izin kepada istri dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak berdua-duaan, tidak keluar musafir tanpa mahram, tidak bersuara mendayu-dayu, dan seterusnya. Maka dari pekerjaan itu istri mendapat gaji, mendapat pemasukan. Gaji itu milik istri. Istri bisa mendapatkan harta, uang melalui dua cara. Pertama, warisan dari bapaknya. Ayahnya meninggalkan kebun, meninggalkan kos-kosan, meninggalkan emas. Itu milik istri, bulat hak milik istri. Yang kedua, istri yang punya kemampuan. Dokter, pengacara, polisi, tentara. Maka dia dapat income, pemasukan. Itu juga milik istri. Harta milik istri memang milik dia. Terserah dia mau dipakainya untuk belanja, untuk sedekah, untuk wakaf. Dia ngomong ke suami hanya sebagai adab. Suamiku, aku dapat uang dari peninggalan ayahku, aku dapat uang dari gajiku, aku mau beli baju, aku mau bersedekah, aku mau wakaf. Suaminya setuju karena dia tahu istrinya itu hanya ngomong sebagai adab. Dia tidak berhak untuk melarang. Tapi kalau suami istrinya itu boros, mubazir, maka sebagai kepala rumah tangga dia wajib menasehati dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kenapa laki-laki itu, suami, idza ja'akum man tardawna dinahu, paham agama, wa khuluqahu, dan berakhlak. Suami yang paham agama, tahu dia bahwa itu bukan duit dia akan setuju. Bahkan kalau perlu dia mengarahkan. Ini kau pakai untuk wakaf sedekah supaya mengalir sebagai amal jariah. Adapun suami yang marah, yang melarang, maka suami yang tidak mengerti, yang tidak paham, maka dia mesti dikasih pelajaran, dikasih pengertian, dikasih pemahaman. Siapa yang menasehati dia? Yang menasehati suami adalah wali. Perempuan punya ayah, punya kakek, punya abang, punya adik laki-laki, punya kakak ayah, punya adik ayah. Maka dialah yang memanggil laki-laki, suami-suami, untuk memberikan pemahaman. Kalau pada masyarakat Minangkabau, masyarakat Kuantan Singi, masyarakat Kampar, ada lagi ninik mama. Ninik mama memanggil suami, memberitahu dia, wahai suami, menurut ajaran Islam, bahwa istrimu ini punya dua harta. Pertama, harta warisan dari ayahnya, dan dia punya harta dari pendapatan dia sendiri, itu milik dia. Kalau dia bertanya kepadamu, itu hanya sebagai adab saja, kau izinkan dia. Kau tidak perlu marah-marah, tidak perlu cemburu, tidak perlu berkelahi. Dalam main bola pun, Manchester United dan Liverpool mesti sepakat, mesti tahu statuta. Kalau tidak nanti mereka akan kelahi antara handball dengan outside, dengan gol atau tidak gol. Dalam permainan panjat pinang pun dua kelompok mesti tahu. Karena kalau tidak nanti akan berkonflik. Apalagi dalam rumah tangga. Suami-suami yang tidak tahu mesti dikasih tahu. Istri-istri yang tidak mengerti hak dan kewajiban mesti diberitahu. Itulah pentingnya mereka mengaji, bertanya kepada alim ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pengetahuan. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang mau dijadikan Allah baik, yufaqihu fiddin, dipahamkan Allah di agama dengan baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah jam 9, Bapak Ibu. Kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah ngantri. Belum dapat kesempatan. Next, insya Allah, kita masih ada pertemuan-pertemuan lagi, Bapak Ibu ya. Jangan bosan untuk hadir, insya Allah dapat kesempatan semua. Terakhir mungkin Ustaz, dari saya Ustaz ya, berkaitan dengan 3 hal tadi. Bahwa 3 amalan tadi itu kan amalan yang tidak terputus kalau kita meninggal dunia. Nah ini justru yang saya tanyakan kebalikannya Ustaz. Kondisinya kalau
tiga hal tadi itu justru itu apa ya, condongnya kepada kemaksiatan. Contoh misalnya amal jariah yang biasanya harta kita yang benar kan harta kita alokasikan dalam kebaikan gitu, untuk wakaf Quran, untuk bangun masjid. Ini kebalikannya, Ustaz. Kita mungkin pernah berinvestasi untuk tempat-tempat maksiat, nauzubillah gitu ya. Kemudian kita juga pernah menyampaikan ilmu yang salah, dan nauzubillah lagi anak yang soleh ini, Ustaz. Ini kebalikannya. Kita sudah ikhtiar mendidik anak, cuman anak ini tidak sesuai dengan harapan kita. Anak ini tidak menjalankan syariat. Apakah itu juga akan menjadi dosa yang mengalir terus sampai di akhirat? Mohon pencerahannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala setelah dia mati dilakukan orang terus. Selesai hari Jumat, sebelum sholat Jumat di Masjid UKM tempat saya kuliah dulu, itu ada pisang satu tandan, semangka dipotong-potong. Kami mahasiswa sebelum sholat makan buah dulu. Itu di Masjid Kajang, selesai Selangor. Kalau bulan puasa kami makan bubur lambuk. Siapa dulu yang pertama bersedekah bubur lambuk itu? Nah, maka orang yang melakukannya setelah dia mati, dia dapat pahalanya. Falahu ajruha min ba'dih. Pahalanya tetap mengalir walaupun dia sudah mati. Itu namanya sunnah hasanah. Begitu juga kalau orang melakukan tradisi yang tidak baik. Falahu wizruha man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan tradisi yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Maka kalau pernah melakukan tradisi yang tidak baik, bertaubat nasuha, diiklankan. Saya dulu pernah melakukan ini dan sekarang saya sudah bertaubat. Saya mengajak, kalau dulu dia membuat lagu-lagu setan, setelah taubat buat lagu-lagu religi mengingatkan pada Nabi. Kalau dulu membuat film-film maksiat, setelah dia bertobat, dia buat film religi sebagai bentuk pertobatan dia. Jadi banyak orang-orang Islam ini setelah dia bertobat, dia malah nggak buat apa-apa. Itu tidak taubat yang benar. Pemikir-pemikir, filosof-filosof setelah bertobat jangan cuma zikir, buat juga lah counter terhadap liberal, komunis, ateis, kristenisasi, dan lain-lain sebagainya. Ini tentang pemikiran, tentang kebiasaan, tentang tradisi. Kalau sudah bertaubat, ditutup. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Iringi perbuatan dosamu dulu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Mudah-mudahan dia bisa menghapuskannya. Begitu pesan Nabi SAW. Adapun terkait dengan anak. Anak yang sudah kita masukkan ke pondok pesantren, menghafal Quran, kita kasih makan halal, nasihat tidak putus, ternyata takdir berkata lain, na'udzubillah, maka kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Mati kita, maka dosa-dosanya tanggung sendiri. Dalilnya mana? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Adapun orang yang tidak peduli pada pendidikan anaknya, anaknya tak pernah dinasehati, dipeturutkan saja maunya, setelah itu dia menjadi anak yang jahat, orang tuanya dapat dosanya. Loh, apa bedanya? Yang pertama tadi kenapa dia nggak nanggung dosanya? Karena dia sudah melaksanakan tugasnya. Dosa tanggung masing-masing. Yang kasus kedua ini kenapa dia nanggung dosanya? Karena dia tidak menunaikan amanah, tidak menjaga anak. Maka dia dapat dosanya karena dia tidak menjaga amanah yang dititipkan Allah bernama anak. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan materi yang disampaikan oleh Tuan Guru berkaitan dengan 3 amalan yang tidak terputus gitu sampai di yaumil akhir nanti,
kita bisa menghiasi aktivitas hari-hari kita dengan fokus dengan mencetak 3 hal tadi itu ya, amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan pastinya anak yang soleh yang mudah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya ketiga hal tersebut, amal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Supaya mengalir di akhirat nanti. Amin. Dari Tuan Guru berkaitan dengan materi pada malam hari. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima sangat padat. Hidup boleh berhenti, tapi amal jariah akan terus mengalir walau sesudah mati. Di atas tanah lama, tapi di dalam tanah lebih lama. Di alam nyata lama, tapi di alam barzakh jauh lebih lama. Siapkan bekal sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, anak cucu kita, jamaah kita semua. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Supaya dia bisa menjadi amal jariah buat kami ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu bermanfaat untuk kami supaya ilmu itu menjadi amal jariah. Kami ajarkan kepada istri, kepada anak, kepada jamaah, mengalir juga untuk kami. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleh sehingga mengalir amalnya untuk kami semua. Wahfazna min kulli su' wa syarri makruh, jaga hati kami, jaga lisan kami, jaga pikiran kami ya Allah. Waj'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak dan yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, tetap tonton yang baik, lihat yang baik, dengar yang baik, karena godaan fitnah akhir zaman luar biasa. Jamaah kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau kita bahas malam ini, bunyi lafal teksnya, idza, apabila mata, meninggal dunia, al-insan, manusia. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab hadis yang paling tinggi ada yang disebut dengan kutub sittah. Kutub artinya kitab. Sittah, kitab induk 6. Yang paling tinggi Sahih Al-Bukhari, nomor 2 Sahih Muslim, nomor 3 Sunan Abi Daud, nomor 4 Sunan Nasa'i, nomor 5 Sunan Tirmidzi, nomor 6 Sunan Ibni Majah. Nah, hadis yang kita kaji, kalau ada orang menyampaikan satu hadis, maka disebutkan dalam kitab apa dia ambil. Dikhawatirkan hadisnya palsu. Maka hadis yang kita kaji malam ini ada dalam Sahih Muslim. Bunyi lafal teks hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Hurairah. Nama dia Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi, kampungnya dari Yaman. Datang masuk Islam pada tahun ke-7. Jadi dia bersama Nabi tahun ke-8, 9, 10, 11, lebih kurang 3 tahun. 3 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan beliau, inilah dia, disebutkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bunyi lafal hadisnya, idza, apabila mata, mati, meninggal dunia, al-insan, manusia. Kalau ada nanti penceramah atau penulis buku yang menulis dalam bukunya idza mata ibnu Adam, itu bukan teks dari Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim, idza matal insan. Tidak masalah kalau ada yang meriwayatkan idza mata ibnu Adam, karena makna insan dengan ibnu Adam sama. Insan manusia, ibnu Adam juga anak cucu Adam manusia. Tapi kalau dia mau mengatakan ini ada dalam Sahih Muslim, maka sebaiknya ikuti seperti yang ada dalam teks Sahih Muslim. Idza matal insan.
Kalau manusia mati, mati maksudnya ruhnya keluar, meninggal dunia. Inqata'a amaluhu, putus amalnya. Dia rajin sholat duha, sholat tahajud, putus sholatnya. Sholat dia putus. Dia rajin puasa sunat Senin Kamis, putus. Dia rajin berzikir, satu hari sholawat 1000 kali, putus. Illa min salasin, kecuali ada 3 amalnya. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama yang tetap mengalir dari amal dia, perbuatannya itu adalah shadaqatin jariyah, shadaqah. Jariyah, shadaqah yang mengalir. Yang dimaksud dengan shadaqah jariyah, shadaqah yang mengalir ini adalah wakaf. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya zakat. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya senyum. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya ngangkatkan barang orang. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya zikir. Kalau disebut shadaqah bisa maknanya wakaf. Hati-hati dengan lafaz shadaqah. Kapan shadaqah maknanya senyum? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu shadaqah. Kapan shadaqah mengandung makna tasbih? Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada shadaqahnya. Tasbihatin shadaqah. Tahmidatin shadaqah. Takbiratin shadaqah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Kapan mengangkatkan barang orang, menolong orang disebut shadaqah? Setiap orang yang mengangkatkan barang orang yang berat, ditolongnya naik ke hewan tunggangannya, maka terhitung sebagai shadaqah. Kapan shadaqah disebut zakat? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibn sabil. Jadi yang dimaksud dengan yang pertama ini adalah shadaqatun jariyah, wakaf. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf pasir, wakaf ruko, wakaf mobil. Nah, ini disebut dengan shadaqah jariyah karena habasta aslaha, pokoknya bertahan. Tanahnya bertahan, semennya bertahan, besinya bertahan, bangunannya bertahan, tidak hancur. Jadi kalau lilin itu tidak disebut dengan shadaqah, wakaf. Saya wakafkan lilin, itu tidak disebut wakaf. Kenapa? Karena lilin setelah dibakar habis. Wakaf ini nggak boleh habis dia. Ini ada saya ngasih beras. Beras itu tidak wakaf. Beras itu shadaqah. Shadaqah umum. Sedangkan yang khusus disebut dengan wakaf. Wakaf itu rukunnya ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf. Wakif namanya. Yang kedua adalah orang yang menerima wakaf. Nazir namanya, pengelola wakaf. Yang ketiga adalah barang yang diwakafkan. Tanah, gedung, semen, batu bata, kerikil. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Saya wakafkan ini. Maka nazir, pengelola, tidak boleh mencampur duit wakaf dengan yang lain. Maka rekening itu ada namanya rekening zakat. Ada namanya rekening shadaqah operasional. Ada namanya rekening wakaf. Ada namanya rekening wakaf buku. Ada namanya rekening. Nggak boleh, jangan campur aduk semua, hati-hati. Yang bagi yang mengelola rumah yatim, pondok pesantren, rumah Quran, yayasan. Ini tentang shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Mengalir sampai hari kiamat. Di sebelah kita ini ada gedung 20 kelas, 4 lantai, namanya Gedung Syekh Abdurrahman. Itu kita letakkan batu pertama bulan September 2021. Santri pertama angkatan masuk 1 Juni 2021. Juni, Juli, Agustus 3 bulan, masuk bulan keempat kita letakkan batu pertama. Dan ini sudah menolong dari 2022 sudah operasional, 2023, 24, 25, sudah 3 tahun. Kemudian asrama Makkah Al-Mukarramah.
36 kamar. Sekarang ini ada lagi kelas 27 kelas. Itu semuanya wakaf. Itu kenapa di Ma'had Az-Zahra tidak ada uang bangunan. Ma'had Az-Zahra ini tidak mengutip uang bangunan dan biaya masuknya, uang sekolahnya. Kenapa kita tidak melambung harganya? Karena uang bangunannya ditanggung oleh jamaah. Akadnya adalah wakaf. Sehingga ketika kita nanti mati menghadap Allah, semua menjadi amal jariah insya Allah. Batu batanya, kerikilnya, keramiknya, atapnya, insya Allah kita jaga, kita rawat. Yang menjaga, yang merawat ini namanya nazir, pengelola. Jadi uang yang masuk ditransfer 10.000, 20.000, 30.000 masuk ke rekening wakaf, dibelikan ke pasir, batu bata, kerikil, semen, aluminium, besi, itu semua menjadi wakaf, amal jariah. Ini tentang yang pertama, yang tetap mengalir walaupun sesudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang yang berwakaf, mati dia, lalu kemudian santri membaca Quran, menghafal Quran, membangun dari mulai jam 3 subuh, mandi, bersih, murajaah, mengulang hafalan, tahajud, solat subuh, habis solat subuh zikir, habis zikir baca tafsir Jalalain, lalu kemudian persiapan untuk sarapan pagi, lalu kemudian masuk kelas sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai jam 10 malam tidur. Nah, itu 24 jam itu mengalirlah ke liang lahat, ke kubur. Non-stop. Mengalir sebagai amal jariah, bacaan Al-Quran. Belum lagi nanti santri-santri ini tamat, dia dididik untuk bisa buka rumah Quran, buka pondok lagi. Dia nanti punya murid lagi. Dia lagi jadi ustazah, dia jadi da'i. Ini salah satu kecerdasan orang yang beriman. Dia tahu amalnya putus, bisa mengalir dengan wakaf. Yang kedua, awaladin aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu. Jadi ilmu ini guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan guru. Walaupun hanya guru mengaji di surau, di langgar yang kecil, saya ketemu dengan banyak sekali guru mengaji, mengajarnya di emperan rumah, mengajar di garasi mobil. Dan ibu saya almarhumah Hajar Rohana guru mengaji. Jadi dulu di rumah itu habis maghrib ke isya suara tawar anak-anak mengaji. Dan beliau ngajar ngaji itu tidak dipatoknya orang mau mengasih bayar berapa. Setiap orang yang nanya, yang penting anak kau mau ngaji, udah. Nah, itu. Jadi sampai sekarang pun kita membuka anak-anak ngaji gratis. Dari sejak kita tinggal di Ma'had Az-Zahra ini, sekeliling anak-anak silakan, gurunya ustazah disiapkan. Dari maghrib sekarang kita bagi 3 saung. Di saung TK, saung kantin, dengan saung depan rumah Homa. Ini mengaji dari maghrib ke isya, nanti pulang. Selesai hatam, tamat, masuk angkatan baru, masuk terus sekeliling anak-anak. Karena untuk mengembalikan lagi maghrib mengaji. Jadi tidak mesti profesor, guru besar baca kitab, enggak. Kalau ada orang yang hebat baca kitab, khatam, bagus. Tapi yang hanya ngajar ikro, dari mana orang bisa baca Quran kalau tidak baca, selesai hatam ikro? Ini jadi jangan sepelekan guru yang hanya mengajarkan abata saja haho, karena itu adalah kunci pintu. Kunci untuk membuka pintu. Pintu tahfiz Quran, pintu bahasa Arab berawal dari huruf hijaiyah. Kakak-kakak, ibu-ibu, jangan lupa untuk mengajarkan anaknya alif bata. Jangan lupa ajarkan anak Al-Fatihah. Walaupun kita bukan ustazah, kita tidak tamat pondok, kita betulkan Al-Fatihah, kita ajarkan anak kita ngajarkan istrinya, anak kita ngajarkan anaknya, ngajarkan cucunya, cucu mengalir sebagai ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Ada anak yang soleh,
kemudian dia bangun malam, sholat tahajud, membacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian dia berzikir, kemudian dia baca Quran, kemudian dia hadiahkan pahalanya, dia bersedekah, maka anak-anak yang soleh. Hadis ini juga untuk membantah orang yang mengatakan kalau sudah mati selesai. Dalam Islam mati belum selesai, masih ada yang mengalir. Yaitu inilah dia sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Hadis ini perlu dipahami dengan baik karena ada sebagian orang memahami hadis ini kalau manusia sudah meninggal dunia, jangan lagi dikirim doa, jangan lagi dikirim bacaan Al-Quran, jangan lagi dikirim zikir tahlil karena sudah putus. Iza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Perlu diluruskan pemahamannya. Coba tengok bunyi hadisnya. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Maksudnya amal orang yang mati itu putus. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Amal saya yang putus. Adapun saya mati, lalu Bang Alvin mendoakan saya, amal Bang Alvin ke saya tidak putus. Bahwa saya mati, lalu jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad mengirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil ini kepada Ustaz Abdul Somad, tidak putus. Amal saya yang putus. Adapun amal jamaah ke saya tidak putus. Nah ini jadi pahami dengan baik. Kalau tidak nanti kenapa kau nggak kirim doa? Udah putus dia. Yang putus itu dia. Amal dia putus. Apakah orang mati itu tidak bisa beramal? Coba ingat lagi hadis tentang Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, lalu sampai ke Palestina, Nabi jadi imam, makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, makmum di belakang. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal. Mereka sholat. Ini dalil bahwa orang mati tetap beramal. Tapi katanya putus. Yang dimaksud putus itu adalah amal taklifi, amal wajib. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, umroh kalau mampu. Setelah meninggal dunia, dia tetap beramal tapi nggak wajib. Begitu penjelasan dari Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bahwa yang dimaksud dengan inqata'a, putus amalnya, maksudnya adalah amal taklifi, amal beban. Wajib sholat, putus nggak wajib lagi. Wajib puasa Ramadan, putus nggak wajib lagi. Wajib zakat kalau sampai haul dan nisab, putus nggak wajib lagi. Wajib haji kalau mampu, putus. Artinya apa? Orang meninggal, orang mati tetap bisa beramal, tapi amalnya putus dari kewajiban. Nah ini mesti dipahami dengan baik. Kalau enggak nanti enggak bisa membedakan antara orang Islam dengan kucing. Orang Islam mati, kucing mati. Kucing amalnya putus, orang Islam amalnya putus. Sama lama kucing. Pahami dengan baik. Ya, kalau tidak pahami dengan baik nanti bingung sendiri. Jadi maksudnya adalah manusia kalau dia meninggal dunia, maka amal taklifi, amal wajibnya putus. Tapi ada beberapa amal dia dulu, perbuatan dia dulu, waktu dia masih hidup tetap ngalir. Apa dia? Dia sodako, dia berwakaf, habis mati ngalir. Dia ngajar, diamalkan muridnya, ngalir. Dia punya anak, anak itu amal. Anak saya itu amal saya. Amal itu maksudnya apa? Perbuatan saya. Amal itu kan perbuatan saya. Anak itu perbuatan saya. Wakaf itu perbuatan saya. Ngajar itu perbuatan saya. Anak saya itu perbuatan saya. Tapi setelah saya mati, perbuatan saya itu ngalir. Anak saya itu. Nah, itu dia tentang penjelasan. Ini hadis. Tapi hadis yang 3 ini, supaya jangan sampai nanti waktu kita membahas 3 ternyata ada 7
Oh, itu Ustaz Somad cuma menyampaikan yang 3, ada yang 7. Ada satu lagi riwayat 7. Nama kitabnya Sahih, nama kitabnya Sunan Ibni Majah. Kitab yang ke-6, Sunan Ibni Majah. Yang meriwayatkan sama, Abu Hurairah juga. Apakah ada kontradiktif antara yang 3 dengan yang 7? Enggak ada. Tidak ada kontradiktif antara yang 3 dengan yang 7. Oke, sekarang kita bahas yang 7. Dalam Sunan Ibni Majah, hadisnya sahih, diriwayatkan juga sama dari Abu Hurairah. Inna, sesungguhnya, mimma, diantara yalhaqul mu'min, yang menyertai seorang mukmin, orang beriman, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, perbuatan baiknya, ba'da mautihi, setelah dia mati. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia amalkan dan dia sebarkan. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Coba lihat hebatnya hadis ini. Menyebarkan ilmu, padahal sudah ada ilmun 'allamahu, dia ajarkan. Banyak hal ucapan Nabi itu bisa dipahami sekarang. Ilmu yang dia ajarkan, oke, saya ngajar langsung. Besok subuh saya ngajar Riyadhus Shalihin. Jumat sore saya ngajar At-Targhib wa Tarhib. Tapi ada yang jenis ilmu wa nasyarahu, dia sebarkan. Melalui apa? Nulis buku. Melalui apa? Video. Ini ilmu yang disebarkan. Saya nggak ketemu dengan muridnya. Yang kedua, waladan solihan tarakahu, anak yang soleh. Anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, mushafan warathahu, mewakafkan mushaf Al-Quran. Nah, ini yang jadi tren sekarang, wakaf Al-Quran. Bagi yang menggeluti bidang wakaf Al-Quran, tolong hati-hati. Saya hanya mau bantu iklan wakaf Al-Quran melalui Sidak, YTWU, Syamil Quran. Yang lain saya nggak berani, karena saya lihat akadnya bermasalah. Dikutip dari masyarakat, wakaf Quran, satu Quran 100.000. Ternyata dicetak di Bandung satu Quran 35.000. Kemana pergi uang 65.000? Kita bukan curiga, tapi waspada. Maka saya sudah sampaikan beberapa, Ustadz, ini wakaf Quran dari kami, tolong Ustadz foto. Saya nggak berani, saya bilang. Lain kutip satu Quran 100.000, padahal uang cetak 35.000. Jadi semestinya jangan batasi satu Quran 100.000. Terima saja dari masyarakat 100.000, cetakkan semuanya. Jadi kalau 100.000 berapa Quran? 3 Quran. Ternyata cetaknya banyak, diskon. Kertasnya kuning. Bisa dicetak banyak, Pak. 100.000 bisa 5. Cetakkan semua. Jangan pakai duitnya untuk yang lain. Bagaimana dengan ongkir operasional? Maka diambil dari sodakoh. Jangan diambil dari wakaf. Karena akad kita adalah wakaf. Wakaf nggak boleh ngilang. Wakaf nggak boleh habis. Nah, ini tentang mewakafkan Al-Quran. Sebagian ulama memahami tidak hanya Quran saja. Termasuk mewakafkan kitab tafsir. Mewakafkan kitab hadis. Mewakafkan kitab fikih. Saya beli kitab fikih Sulaiman Rashid. Semua santri-santri saya wakafkan. Untuk apa? Untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum datuk nenek moyang saya. Nah, jadi bisa juga wakaf buku. Yang ketiga, mushafan warathahu, wakaf Quran. Yang keempat, au masjidan banahu, bangun masjid. Jadi, hadis yang kedua ini yang ada dalam Sunan Ibni Majah menjelaskan yang 3 tadi. Kalau yang 3 tadi secara umum, yang 9 ini detailnya. Bangun masjid, bangun surau, bangun langgar, bangun musola, bangun sekolah. Yang ke-5, au baitan libni sabil banahu, membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Ibnu anak sabil jalan. Ibnu sabil anak yang terputus di jalan, nggak bisa lanjut perjalanan, putus belanja.
Datang dari Palembang mau ke Aceh, putus di Pekanbaru, nginap nggak ada duit, buatkan rumah singgah, homestay, rumah singgah wakaf. Sehingga siapapun yang putus belanja, musafir, mampir gratis, buatkan teh. Syukur-syukur ada sarapan pagi. Dan buatkan juga sekalian asrama gratis untuk anak tidak mampu. Beberapa anak yang nilainya tinggi batal kuliah karena nggak mampu ngekos. Tapi udah digratiskan oleh pemerintah. Iya, sekolahnya Perancis, nginapnya kos sekarang berapa? 500.000. Nah, jadi kalau kita bisa bantu, pemerintah menggratiskan anak berprestasi di kampus, kos-kosannya bangunkan untuk Ibnu Sabil, kos gratis anak berprestasi, makannya bantuan dari jamaah, masyarakat. Warung makan, alhamdulillah Ustadz, banyak sekali masjid-masjid sekarang membuat makan gratis, makan siang, makan malam. Yang keenam, au nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Gimana mengalirkan sungai? Jadi zaman dulu dibuatkan parit. Jadi sampai sekarang di Padang Arafah itu ada jembatan. Di bawah jembatannya itu kita bingung kok kosong. Jadi memang nanti airnya datang waktu musim hujan. Nah, ini jangan sampai disumbat, jangan sampai ditutup. Waktu hujan turun, air naik dari gunung turun ke bawah, mengalir dia deras. Ini jangan sampai disumbat. Masuk juga dalam hal ini wakaf sumur bor. Dipakai untuk mandi, untuk sholat, untuk wudhu. Nah, ini. Yang ketujuh, au sodakotan atau sodakoh akhrajaha min malihi, dikeluarkan dari hartanya, fi sihhatihi, waktu sehat, wahayatihi, waktu masih hidup. Kenapa sehat? Karena waktu sehat banyak keinginan. Kenapa hidup? Karena sesudah mati barang kita sudah tidak milik kita lagi. Waktu sehat, waktu masih hidup, sempat dia buat sumur bor, sempat dia bangun kelas, dia bangun asrama, dia bangun masjid, dipakai, itu mengalir. Ini yang 7 ini, yalhaquhu, menyertainya, min ba'di mautihi, setelah dia mati. Tetap menyertainya, sampai kapan? Sampai hari kiamat hancur semua, barulah berhenti. Ini hadisnya sahih dalam kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Setelah ini saya akan persilahkan Bapak Ibu yang sudah angkat tangan untuk bertanya. Jadi Zoom ini ada fitur untuk Bapak Ibu angkat tangan